pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 8 Maret 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Eksis Ramadan Universitas Syah Kuala hadirkan ragam UMKM. Berita lainnya, Pemko Subul Salam melarang pelaku usaha kuliner beroperasi siang hari. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Expo Pekan Mahasiswa atau Eksis Ramadan Universitas Syah Kuala menghadirkan ragam usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Irwansyah turut berburu takjil, panganan berbuka puasa, dan membagikannya kepada warga dalam rangkaian kegiatan Expo Pekan Mahasiswa Eksis Ramadan Universitas Syah Kuala USK yang berpusat sepanjang Jalan Lingkar di samping lapangan gelanggang USK Darussalam Kota Banda Aceh. Irwansyah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini yang tidak hanya mendorong perputaran ekonomi tapi sekaligus pendidikan kewirausahaan secara langsung bagi generasi muda. Acara seperti ini saya apresiasi luar biasa, apresiasi dari kami pemerintahan Kota Banda Aceh kepada pihak Universitas Syah Kuala bisa menghadirkan ini. Anak gengsi jualan, udah setahun berdagang. Jadi kita kerja itu nggak perlu gengsian, kalau perlu jualan. Justru berdagang itu lebih mudah rezeki ya. Di luar Ramadan, anak gengsi sudah menghasilkan 15 juta sebulan. Seperti ini yang harus menginspirasi gengsi yang lain. Jadi walaupun Gen Z yang isunya manja-manja, tapi ini bertarung ini. Setiap harinya usai pelaksanaan salat asar, lokasi Eksis menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi. Selain itu terdapat area photobooth dan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menyediakan aneka takjil, kuliner kekinian, hingga produk kreatif hasil inovasi mahasiswa dan alumni muda yang disiapkan untuk tempat ngabuburit. Adapun kegiatan ini berlangsung mulai 19 Februari hingga 10 Maret 2026 atau bertepatan 1 hingga 20 Ramadan 1447 Hijriah. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Saudara, setelah melakukan koordinasi dengan lintas sektor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, menetapkan ketentuan zakat fitrah menggunakan beras 2,8 kg per jiwa. Berikut laporan Muhammad Jafar.
Ketentuan zakat fitrah per jiwa yaitu 2,8 kg sesuai hasil konsultasi dan koordinasi dengan beberapa lintas sektor seperti Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama MPU, Dinas Pendidikan Daya, Baitul Mal, dan Disperindak Aceh Utara pada Rabu 3 Maret lalu yang berlangsung di kantor Baitul Mal Aceh Utara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, Fadli, mengatakan hasil rumusan rapat tersebut nantinya akan dikeluarkan surat edaran secara resmi setelah ditandatangani oleh semua pihak sebagai bentuk rujukan untuk masyarakat yang ingin menunaikan zakat fitrah di Aceh Utara. Besaran zakat fitrah sesuai dengan mazhab Syafi'i bila diukur dengan beras yaitu 2,8 kg per jiwa. Sedangkan bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang berpedoman pada mazhab Hanafi setara dengan 3,8 kg kurma sukari jika diuangkan Rp228.000 per jiwa. Yang pertama kami bacakan bahwa zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras dengan kadarnya adalah 1 sak atau 10 kaleng susu isi 397 gram atau 3,1 liter atau 1,5 bambu plus 2 genggam atau 2,8 kilogram untuk setiap jiwa. Ini khusus untuk zakat fitrah yang menggunakan beras. Sedangkan bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk harga uang berpedoman pada mazhab Hanafi, maka kadar 1 sak adalah seharga dengan 3,8 kg kurma sukari. Kalau kita uangkan itu 228.000 untuk setiap jiwa atau dalam bahasa lain ausat. Kemudian juga kita sampaikan zakat fitrah ini dikeluarkan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Dijelaskan batas akhir mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin dan muslimat yaitu sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. RRI Losmawe terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warga diharapkan tidak merusak kenyamanan beribadah dengan berbagai kegiatan negatif selama bulan Ramadan. Informasi selengkapnya disampaikan Albara Maulana. Selama di bulan suci Ramadan, warga diharapkan tidak merusak kenyamanan beribadah dengan berbagai kegiatan negatif, seperti menjual dan membakar mercon atau petasan, balapan liar di tengah malam, dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan serta ketentraman di bulan yang agung ini. Demikian ajakan yang disampaikan salah seorang tokoh agama di Kota Losmawe, Tengku Asnawi Abdullah, melalui RRI kepada masyarakat. Tengku Asnawi mengajak umat muslim untuk tidak menyia-nyiakan momentum kemuliaan bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan amal baik yang balasan pahalanya berlipat ganda. Kita harapkan semua kita jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan gangguan dan membuat tidak nyaman dan tidak tentram terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah. Seperti menjual, membakar marcon, petasan, balapan liar, dan sejenisnya. Karena itu bisa mengganggu kenyamanan. Kepada pemerintah Kota Losmawe dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiratul Hizbah serta jajarannya termasuk pemerintah desa juga penegak hukum diharapkan terus berupaya melakukan pengawasan kenyamanan beribadah umat di dalam bulan suci Ramadan. Demikian Albara Maulana melaporkan. Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Melihat fenomena panik buying, Wakil Bupati Bener Meriah imbau masyarakat untuk tidak panik akibat isu yang beredar terkait akan terjadi kelangkaan BBM. Dipastikan BBM dipasok hampir setiap hari. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Menanggapi kondisi beberapa hari terakhir di Kabupaten Bener Meriah terkait terjadinya panik buying, pemerintah daerah Bener Meriah sampaikan imbauan kepada masyarakat
Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan agar masyarakat tidak mudah termakan isu negatif dari media sosial maupun lainnya. Kepanikan dalam membeli BBM dan sembako yang berlebihan sebutnya justru akan membuat ketersediaan barang tidak mencukupi. Sementara BBM dipastikan akan dipasok setiap hari ke SPBU di daerah tersebut. Ini kami dari pemerintah mengimbau pada masyarakat bahwa jangan termakan isu berita-berita yang tidak benar. Memang pemerintah menyampaikan minyak kita cukup 21 hari. Artinya bukan 21 habis. Bukan habis 21 hari. Minyak kita, total stok yang bisa kita simpan di gudang-gudang itu hanya bisa 21 hari. Tapi hari ini kita pakai sekian juta ton, hari ini juga langsung diganti. Kalau ternyata tidak masuk minyak yang baru, itu masih bisa bertahan 21 hari. Tapi kemarin sudah direvisi menjadi 26 hari. Nah, begitu itu terjadi setiap hari. Kalau ternyata di Selat Hormuz di Iran diblokir, tidak bisa kapal-kapal masuk, Indonesia akan mengusahakan sumber minyak itu dari tempat lain. Karena sumber minyak bukan hanya di Arab. Karena itu, pemerintah daerah meminta masyarakat untuk berhenti menimbun sembako, bahkan bahan bakar minyak, agar masyarakat mendapatkan kebutuhan yang merata. Pantauan RRI, hingga saat ini masih terjadi antrian panjang di sebagian SPBU Bener Meriah yang kerap membuat kemacetan arus lalu lintas. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN Payasenara Sabang mengikuti berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan. Kegiatan tersebut diantaranya tadarus Al-Quran, hafalan surat pendek, serta pengajian keislaman. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria. Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN Payasenara Kota Sabang mengisi kegiatan selama bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas keagamaan bagi para siswa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Islam sejak dini. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Payasenara Sabang Mutia Reski mengatakan kegiatan Ramadan di sekolah tersebut merujuk pada surat edaran dari kantor wilayah Kementerian Agama yang menitikberatkan pada penguatan kegiatan keagamaan. Merujuk kepada surat edaran dari Kanwil yang memang menitik beratkan kegiatan di Ramadan ini di tadarus Al-Quran, hafalan surat-surat pendek, kemudian ada kajian keislaman. Mungkin kalau untuk kita jenjang MI itu kita mungkin lebih kepada kisah Nabi, kisah para Rasul, yang mana dengan inti dari kisah-kisah tersebut kita bisa mengambil hal-hal positif yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk anak-anak dan untuk kami juga para tenaga pendidikan. Ia menjelaskan materi pengajian yang diberikan kepada siswa juga mencakup kisah para nabi dan rasul. Dari kisah-kisah tersebut diharapkan siswa dapat mengambil nilai-nilai positif untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan Ramadan di MIN Payasenara dilaksanakan setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Durasi kegiatan dibuat lebih singkat untuk menjaga kondisi siswa yang sedang menjalankan ibadah puasa. Saat ini jumlah siswa di MIN Payasenara mencapai 172 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Namun dalam kegiatan Ramadan tidak seluruh siswa hadir setiap hari karena menyesuaikan kondisi masing-masing. Alhamdulillah lebih dari 50% anak hadir di sekolah. Mulai dari tanggal 26 Februari sampai dengan 14 Maret. Beriringan waktu kadang anak-anak agak menurun ya karena mungkin sudah masa bulan Ramadannya, tapi anak-anak seperti bergantian gitu yang datang. Jadi memang mungkin tidak full seluruhnya, cuman anak-anak sesuai dengan kondisi keadaan mereka.
Mutia Reski berharap melalui kegiatan Ramadan ini, para siswa dapat meningkatkan ketakwaan serta menambah hafalan Al-Quran. Hafalan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa untuk mengikuti berbagai perlombaan keagamaan di masa mendatang. Diah Novritaria melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemko Subul Salam melarang pelaku usaha kuliner beroperasi siang hari dan penggunaan petasan selama Ramadan 1447 Hijriah demi menjaga kekhusyukan ibadah. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Subul Salam melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH mengeluarkan imbauan tegas pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Aparat meminta seluruh pelaku usaha kuliner untuk tidak beroperasi pada siang hari demi menghormati masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Subul Salam. Langkah tersebut diambil guna menciptakan suasana yang kondusif, nyaman, dan kusuk selama 1 bulan penuh bagi warga muslim di wilayah Kota Subul Salam. Selain menyoroti operasional rumah makan, pihak berwenang juga melarang keras penggunaan petasan atau mercon. Suara bising dari bahan peledak tersebut dinilai sangat mengganggu ketenangan warga, terutama saat pelaksanaan sholat tarawih maupun waktu istirahat malam. Kepala Satpol PP dan WH Kota Subul Salam Abdul Malik menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini adalah kunci menjaga kerukunan antar umat. Ia berharap para pedagang memiliki kesadaran kolektif untuk menahan diri sementara waktu dari aktivitas niaga di siang hari. Pak, ya kami himbau kepada kita semua, bagi umat muslim, hargailah umat muslim yang berpuasa. Kemudian warung-warung ya hendaklah mempunyai etika dan etik. Katakanlah memungkinkan misalnya kalau ada orang yang bekerja di dalam satu komplek tidak berpuasa, janganlah keluar merokok, kan begitu. Jadi saling menghargai, kita jagalah semua, dan penjual mercun juga jangan jual mercun yang besar lagi, karena kita tangkap pengemanan mercun ribut, masalahnya katanya cari makan kami nih, cari makan, tapi jangan mengganggu ketertiban lingkungan, ketertiban lingkungan, begitu saya yang kami sampaikan. Kita semua dapat menindakkan agar Ramadan ini berjalan dengan baik. Abdul Malik juga tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang berani melanggar aturan yang telah disepakati oleh unsur Forkopimda tersebut. Petugas dipastikan akan melakukan patroli rutin di berbagai titik untuk memastikan ketertiban di lapangan terjaga dengan baik. Pemerintah Kota Subul Salam juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama dalam mematuhi imbauan tersebut. Keamanan dan kenyamanan di lingkungan selama bulan Ramadan adalah tanggung jawab bersama agar semangat toleransi dan kerukunan tetap terjaga di Kota Subul Salam. Demikian Juprianto melaporkan. Pendengar, 10 malam terakhir Ramadan selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Umat muslim berlomba-lomba memperbanyak ibadah, berharap dapat bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita dalam Features Ramadan sore ini. Malam di Masjid Raya Baitur Rahman terasa berbeda saat Ramadan jelang memasuki 10 hari terakhir. Lampu-lampu masjid tetap menyala hingga larut malam, sementara langkah para jemaah perlahan memenuhi ruang-ruang ibadah. Mereka datang dengan satu harapan yang sama, menjemput keberkahan malam Lailatul Qadar. Dalam ajaran Islam, Lailatul Qadar diyakini sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam istimewa ini biasanya dicari pada 10 malam terakhir Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil seperti malam ke-21, 23, 25, 27, hingga 29. Meski waktunya dirahasiakan, banyak ulama menilai malam ke-27, 25, dan 23 memiliki peluang besar sebagai malam penuh kemuliaan tersebut. Di malam-malam inilah, umat muslim dianjurkan memperbanyak ibadah, mulai dari sholat malam seperti tarawih, tahajud, dan witir, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, hingga memanjatkan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Salah satu amalan yang juga banyak dilakukan adalah itikaf,
yaitu berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. PLH Kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman, Tengku Iskandar mengatakan, Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh ini terbuka bagi siapa saja yang ingin melaksanakan itikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Di Masjid Raya Baitur Rahman, kita insya Allah menyediakan fasilitas untuk kegiatan ibadah. Bahkan kita melakukan qiyamul lail secara berjamaah. Adapun rondon daripada acara setiap malam itu kita mulai dari zikir, kemudian pelaksanaan qiyamul lail dan sahur bersama. Ini kita lakukan mulai 15 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Menurutnya, antusiasme jamaah dari tahun ke tahun terus meningkat. Jika melihat Ramadan sebelumnya, jumlah masyarakat yang datang untuk beritikaf bisa mencapai sekitar 400 hingga 600 orang setiap malamnya. Bagi banyak orang, 10 malam terakhir Ramadan adalah kesempatan berharga yang tak ingin dilewatkan. Karena pada malam itulah diyakini terdapat malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Harapannya, umat muslim dapat memaksimalkan ibadah di sisa Ramadan ini. Siapa tahu di antara malam-malam sunyi itu terselip Lailatul Qadar, malam penuh ampunan, rahmat, dan keberkahan bagi setiap hamba yang bersungguh-sungguh mencarinya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.